Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama dengan saya dalam program Motivasi Pagi, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dipanggil untuk melanjutkan perjalanan memimpin Israel. "Pergilah, berjalanlah dari sini ke negeri yang telah kujanjikan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar di bawah tema melangkah bersama dengan Tuhan. Israel baru saja melakukan dosa, menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Musa memohon kasih karunia Tuhan dan menyatakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, menghadapi tantangan dengan kuasa Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, katakan kepada orang Israel, "Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk," ayat yang kelima. Dengan kata lain, keras kepala dan tidak mau taat. Sedangkan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, hai Israel, engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Di dalam mengembalakan umat Tuhan, Rasul Paulus berkata harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan menjadi sadar kembali, terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita berhadapan dengan iblis dan kuasanya dibutuhkan. Di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Maka dalam menghadapi segala tantangan di dalam seluruh perjalanan langkah kita mengikut Tuhan, mari andalkan Tuhan, mari andalkan kuasanya, maka kita akan dapat melangkah bersama dengan Tuhan. Pelajaran yang kedua pagi ini adalah kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Ayat yang ke-14 berkata, "Aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Musa mohon kepada Tuhan, "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku." Ayat yang ke-13. Perlu disadari bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Pemimpin yang rendah hati akan dibimbing dan diajari oleh Tuhan. Dari sebab itu belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Israel dididik atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan 8 ayat yang kedua. Dan itu sangat sulit. Tiap-tiap waktu yang kita pergunakan dalam seluruh aktivitas kita, siapapun kita membutuhkan bimbingan Tuhan senantiasa. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Keluaran 33 ayat 16. Umat Tuhan berbeda dengan yang lain karena kita disertai oleh roh Tuhan. Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan ini sebagai penggenapan janjinya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Nabi Malaikat menyatakan, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan
antara orang benar dan orang fasik, yang beribadah dan yang tidak beribadah. Maleakhi 3 ayat 18. Dan dampak penyertaan Tuhan diantaranya Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Adapun hal yang perlu diperhatikan, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dan janganlah kau mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini kita dapat melangkah bersama dengan Tuhan di seluruh rangkaian perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, tantangan pergumulan yang ada di depan. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan mampu melewati setiap tantangan dalam hidup kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, tetap andalkan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.